Shalom, selamat malam. Salam sehat dan tetap semangat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun. Mari tetap semangat untuk mencari Tuhan, mencari wajah-Nya. Karena hanya di dalam Dia, kita, saudara dan saya, memperoleh kekuatan dan semangat yang baru senantiasa. Jauhkan segala kepikiran yang sia-sia, yang menjadi beban kehidupan ini, dan mari kita fokus kepada Tuhan. Meskipun mungkin kepahitan, keadaan hidup yang kita jalani tidak seperti yang kita harapkan. Namun kasih penyertaan Tuhan jauh lebih besar, memberikan penghiburan, pengharapan, dan semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Mari bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa, kita kembali sehati dalam doa. Menaikkan pujian, doa, dan menerima tuntunan lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya pada malam hari ini untuk hidup dan kehidupan kita setiap hari. Mari kita memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan lewat persekutuan sehati dalam doa malam ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bimbing tuntun kami semua, menganugerahkan pengertian bagi kami untuk memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami yakin firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu malam ini, seturut dengan kehendak-Mu.
Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Dia mencari yang terhilang. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan awal mengawali renungan ini. Apakah saudara dan saya adalah orang yang terhilang di hadapan Tuhan? Adakah kita merasakan hal yang sedemikian dalam hidup dan kehidupan kita? Apakah kita selama ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan? Atau mungkin kita adalah orang yang jauh dari Tuhan? Kata terhilang berarti bahwa kita tidak ada di tengah-tengah kehidupan ini. Kata terhilang mau menunjuk kepada keadaan dan kondisi yang tentunya sangat memprihatinkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada dua kelompok manusia dalam pembacaan kita malam ini yang boleh dikatakan menjadi perbandingan bagi kita. Kelompok yang pertama adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam pembacaan kita tadi dikisahkan bagaimana pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, kata biasanya, datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ini sangat mengherankan saudara-saudara tentunya. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Kata biasanya berarti selama ini bersama-sama dengan Yesus. Selalu mencari Yesus. Mereka tentu menyadari mereka tidak layak untuk datang kepada Yesus. Namun mereka mendapati dan mengenal Yesus adalah pribadi yang begitu terbuka dengan semua orang. Tidak terkecuali tentunya dengan orang-orang yang berdosa. Pemungut cukai adalah orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat karena kedudukan dan jabatannya. Karena itulah saudara-saudara yang kekasih, ini tentu sangat mengherankan. Mengapa begitu dekat dengan Yesus? Ya karena saking menyadarinya dengan keadaan mereka yang tentunya hina di hadapan Tuhan dan terlebih bagi sesamanya. Mereka mau datang kepada Yesus untuk mendapatkan tuntunan. Untuk mendapatkan nasihat. Bagaimana menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tentu mereka juga bergumul dengan kehidupan mereka yang jauh di hadapan Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara, kisah salah seorang pemungut cukai yang datang kepada Yesus, yang dijumpai oleh Yesus, yakni Sakeus, adalah orang yang bertobat di hadapan Tuhan,
dan menyerahkan seluruh apa yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan pemungut cukai? Kita mendapati bahwa mereka sama sekali tidak menginginkan bahwa Yesus bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang yang berdosa. Mereka menyindir Yesus bahwa ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa tidak menjadi orang yang terhilang. Beda dengan kelompok yang pertama tadi. Mereka adalah orang yang terhilang. Karena itu mereka mau datang kepada Yesus. Dan bersama-sama dengan Yesus dan makan bersama-sama dengan Yesus. Sedangkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak merasa bahwa mereka terhilang, padahal mereka yang terhilang. Apa yang membuat orang ini merasa tidak terhilang di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih, tentu ada pembanggaan diri pada diri mereka. Mereka dikenal sebagai orang yang tahu tentang hukum Taurat. Orang yang merasa menaati hukum Taurat. Karena kesombongan-kesombongan demikianlah, mereka mendapati dan merasakan diri mereka bukan menjadi orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Mereka tidak segan-segan menyebut tentang jasa-jasa mereka di hadapan Tuhan. Sebuah kesombongan yang luar biasa tentunya. Kiranya kita tidak menjadi pribadi yang demikian, saudara-saudara. Kita tidak merasa terhilang, tetapi sesungguhnya kita terhilang di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita rajin datang ke gereja. Kita rajin membaca Alkitab. Kita juga rajin berdoa. Apa kita menjadi jaminan bahwa kita tidak menjadi terhilang? Itu dapat dilihat sejauh mana kita menjadi bagian yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu menjadi bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang berbuah dalam iman kita. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak menjaga jarak atau distansi dengan orang lain, siapapun dia. Tidak menyombongkan diri terhadap orang lain. Tapi kita sungguh-sungguh terbuka dengan orang lain dan menerima mereka apa adanya. Kalau ini menjadi bahagian kita, kita bukan orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan Yesus dan diajarkan Yesus dalam pembacaan kita bahwa ia datang untuk mencari yang terhilang. Kalau saat ini saudara dan saya adalah orang yang terhilang, kita termasuk pribadi yang dicari Tuhan. Ia mau mendapati kita. Dan itu yang dilakukan oleh seorang penggembala dalam pembacaan yang menjadi ilustrasi dari Yesus dalam pembacaan kita tadi. Ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang 1 ekor. Dan ketika ia mendapatinya, sungguh sukacita yang begitu besar yang dirasakan, yang dialami oleh penggembala tadi. Dan ini membuktikan sukacita Tuhan ketika kita yang terhilang didapati dan kita mendapati diri kita untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, apapun kelamnya kehidupan kita, apapun masalah kita, apapun kelemahan-kelemahan kita, yakin dan percayalah, ia mencari kita dan mendapati kita. Dan dengan kasih-Nya, ia membawa kita pulang. Karena ia mengasihi kita. Ini menjadi pengharapan saudara dan saya dalam kehidupan ini. Percayalah, kalaupun kita menjadi orang yang terhilang, kita harus meyakini dan terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mendapati kita dan mau menerima kita apa adanya. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua. Amin firman Tuhan.
rencangan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menjadi bagian kami malam ini. Mungkin selama ini kami menjadi pribadi yang tidak merasa terhilang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk mendapati diri kami sebagai diri yang terhilang di hadapan-Mu dan dengan penuh kerendahan hati datang kepadamu, memohon tuntunan, memohon nasihat dan kekuatan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Betapapun kelamnya kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuntun kami ya Roh Kudus. Maka dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, adalah kehidupan yang senantiasa mau bergaul akrab, membangun hubungan yang intens dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam berbagai harapan dan kerinduan, bahkan menjadi pergumulan-pergumulan kami. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, oleh karena berbagai faktor, apakah itu karena paparan COVID, maupun ya Tuhan, oleh karena berbagai kelemahan-kelemahan lain, Tuhan kami percaya, Engkau mendapati kami anak-anak-Mu dalam ketidakberdayaan kami, yang menaruh harap dan bermohon untuk pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memulihkan saudara-saudara kami. Engkau memulihkan kami semua. Anugerahkan iman dan pengharapan, kesabaran dalam menantikan jawaban-jawaban Tuhan atas harapan dan kerinduan kami. Berkati pemerintah kami di dalam mengayomi kami Tuhan, teristimewa di tengah-tengah pandemik yang kami hadapi menjadi pergumulan bersama. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan saudara-saudara kami. Berkati seluruh tenaga medis yang bekerja keras dalam berupaya memberikan pendampingan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh maupun dalam paparan COVID ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani hidup dan kehidupan. Anugerahkan kekuatan, kesehatan senantiasa. Dan kami semua pada malam hari ini, jika kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji syukur, hormat bagi Tuhan.
Juru Selamat kita. Terima kasih untuk kebersamaan-samaan kita pada malam hari ini. Kita percaya firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetap semangat saudaraku, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan Bongimelo.